Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di tengah-tengah Anda, kami bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang siap menemani dan mendampingi Anda untuk hebat dalam matematika. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali ingin berbagi untuk Anda dengan menyajikan pembahasan bangun ruang sisi lenggong untuk edisi yang ketiga, yaitu volume bangun ruang sisi lenggong yang terdiri dari pembahasan volume tabung, volume kerucut, dan volume bola yang insya Allah juga kita lengkapi contoh-contoh soalnya. Yang dalam pembahasan ini nanti insya Allah akan kita sajikan juga animasi sebagai peragaan bagaimana menurunkan rumus dari masing-masing bangun serta pendekatannya, sehingga insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Dengan harapan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Karena prinsip bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk sesama, insya Allah amal soleh. Dan Anda pun bisa mendapatkan kesempatan beramal soleh melalui video ini, yaitu dengan membagikan video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil dan remeh, tetapi dia adalah besar dan luar biasa bagi orang lain. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang ketiga dari pembahasan bangun ruang sisi lenggong, yaitu volume bangun ruang sisi lenggong. Kita akan pelajari bagaimana menurunkan rumus volume dari masing-masing bangun ruang sisi lenggong, baik tabung, kerucut maupun bola, melalui peragaan animasi. Mari kita mulai untuk pembahasannya dari bangun yang pertama, yaitu tabung. Volume tabung. Perhatikan gambar benda yang berbentuk tabung atau menyerupai tabung. Pada bagian tutupnya dibagi menjadi dua bagian yang sama dan dicat dengan dua warna yang berbeda. Tabung dibagi menjadi 16 bagian yang sama ukuran seperti tampak pada gambar. Selanjutnya, potongan-potongan dari tabung kita lepas satu per satu. Kemudian potongan-potongan ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun ruang tertentu. Bangun ruang apa kira-kira ya? Baik, kita susun satu persatu. Proses sedang berlangsung. Kita tunggu menghasilkan bangun apa kira-kira. Oke, 16 potongan dari tabung sudah tersusun semua, menghasilkan atau menyerupai bangun apakah ini? Bangun apa? Iya, balok. Benar, menyerupai bangun balok. Kembali kita perhatikan susunan dari potongan-potongan tabung yang menyerupai balok ini. Jika potongan benda tabung ini dengan ukuran yang semakin tipis, maka pada bagian sisi panjang balok yang di sini nih, yang kelihatan lekuan-lekuan, akan semakin rata. Akan semakin rata jika memotongnya semakin banyak dan berarti semakin tipis, tetapi sulit ya.
Karena ini peragaan yang penting sudah menyerupai bangun balok. Nah, dengan susunan potongan-potongan tabung yang menyerupai bangun balok ini, kita bisa turunkan rumus volume tabung dengan menggunakan rumus volume balok. Yang mana balok ini ukuran panjangnya adalah setengah keliling alas tabung, yaitu setengah dari 2 PR sama dengan PR. Lebarnya adalah jari-jari tabung, yaitu R, dan tingginya adalah tinggi tabung, yaitu T. Volume tabung sama dengan volume balok, karena balok ini tadi merupakan potongan-potongan dari tabung yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan bangun yang menyerupai balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan panjang sama dengan P kali R, lebar sama dengan R, dan tingginya T, kita substitusikan ke rumus balok, maka menjadi P-nya adalah PR dikali L-nya adalah R dikali T-nya tetap. R dikali R adalah R kuadrat, maka hasilnya menjadi PR kuadrat T. Dan ini merupakan rumus volume dari tabung. Jadi rumus volume tabung yang berjari-jari R dan tingginya T dirumuskan V sama dengan PR kuadrat dikali T. Oke, di SD juga sudah mendapatkan rumus ini. Nah, kita di sini adalah kita jelaskan dari mana rumus ini kita dapat. Ya, di antaranya adalah dengan menggunakan pendekatan volume balok melalui peragaan yang sudah kita sajikan animasinya tadi. Baik, kita coba mengerjakan soal yang terkait. Diketahui suatu tabung dengan diameter alas 35 cm dan tinggi 40 cm. Tentukan volumenya. Penjelasan. Diketahui diameter tabung adalah 35 cm, maka jari-jarinya adalah 35/2. Tidak perlu kita tulis menjadi 17,5, biarkan tetap 35/2. Nanti saya jelaskan maksudnya, mengapa kita biarkan seperti ini. Kemudian tingginya 40 cm. Ditanyakan volume tabung. Volume tabung adalah V sama dengan PR kuadrat T sama dengan P-nya 22/7. R kuadrat yang mana R adalah 35/2, kita tulis 35/2 dikali 35/2. Kemudian dikalikan tingginya adalah 40. Di sini ada pembilang 35 dan penyebut 7. Ini bisa kita bagi. Kemudian di sini ada 2 kali 2 adalah 4 dengan 40. 4 dengan 40 nanti kita bagi. 22 tetap. 35-nya kita bagi dengan 7 menghasilkan 5. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Kita gunakan untuk membagi 40, hasilnya 10. Sehingga 35 ini tetap. 22 dikali 5 dikali 35 dikali 10, hasilnya adalah 110 dikali 350 sama dengan 38.500. Jadi volume tabung tersebut adalah 38.500 cm kubik. Baik, volume tabung dan satu contoh soal. Kita lanjutkan bangun berikutnya. Kita menurunkan rumus volume kerucut.
Perhatikan animasi peragaan berikut. Sebuah tabung dan sebuah kerucut. Yang dari peragaan menggambarkan bahwa satu, tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Yang kedua, diameter alas kerucut sama dengan diameter alas tabung, yaitu 2R. Perhatikan di sini. R ditambah R, 2R. Panjangnya sama dengan diameter alas kerucut. Nah, berikutnya kita lakukan peragaan. Kita isi kerucut ini dengan menggunakan air, kemudian kita pindahkan air dalam kerucut ke dalam tabung. Perhatikan dengan seksama peragaan berikut. Satu, dua, tiga. Kita ulangi, kita kosongkan dulu tabungnya. Kita isi 1 kerucut, 2 kerucut, 3 kerucut. Nah, dari peragaan tadi ternyata bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Sudah kita sampaikan bahwa kerucut yang kita gunakan dalam peragaan adalah yang pertama, tingginya kerucut sama dengan tinggi tabung dan diameter alas kerucut sama dengan diameter alas tabung. Dan ternyata dari hasil peragaan menunjukkan bahwa untuk mengisi penuh satu tabung dibutuhkan isi dari 3 kerucut. Maka volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Kalau dibalik, berarti volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sedangkan volume tabung sudah kita dapatkan sebelumnya tadi, yaitu PR kuadrat T. Dengan demikian, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat T. 1/3 dikali volume tabung. Volume tabung PR kuadrat T. Jadi, rumus volume kerucut yang berjari-jari R dan tinggi T adalah V sama dengan 1/3 PR kuadrat dikali T. Lebih jelasnya, mari kita coba untuk mengerjakan soal yang terkait. Contoh soal. Diketahui panjang garis pelukis sebuah kerucut adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari alasnya 10 cm dan Pi 3,14, tentukan volume kerucut itu. Nah, kita gambar. Seperti sebelumnya, kita lengkapi ukuran yang dibutuhkan dan belum diketahui. Dalam hal ini, tinggi kerucut belum diketahui. Padahal untuk menghitung volume kerucut tadi, rumusnya V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Artinya kita harus menghitung nilai T terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Boleh dengan menggunakan rumus Pythagoras, boleh dengan menggunakan triple. Baik, kita data dulu. Jawabannya, perhatikan. Menghitung tinggi kerucut. Untuk soal ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Sedangkan pada saat membahas soal luas kerucut sebelumnya, kita menggunakan triple Pythagoras. Dua-duanya saya munculkan untuk menggali
memori kalian yang mungkin sudah agak-agak lupa, biar muncul kembali. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Karena yang kita cari adalah salah satu sisi siku-siku. Maka kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. T kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. T kuadrat sama dengan 676 dikurangi 100. T kuadrat sama dengan 576. Sehingga nilai T adalah akar kuadrat dari 576 yaitu 24 cm. Jadi di sini tinggi kerucut adalah 24 cm. Sehingga untuk menentukan volume kerucut kita gunakan rumus volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Sama dengan sepertiga dikali pi nya 3,14. Jari-jarinya adalah 10. R kuadrat kita tulis 10 kali 10 dikalikan tingginya 24. 3 dan 24 kita coret. 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya 314. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Sehingga volume sama dengan 2512. Artinya volume kerucut yang dimaksud dalam soal adalah 2512 cm3. Oke, kerucut sudah kita dapatkan rumusnya dan sudah kita sajikan contoh soalnya. Kita lanjut untuk bangun yang ketiga yaitu bola. Volume bola. Peragaan berikut adalah menggunakan kerucut yang jari-jari alas dan tingginya sama dengan jari-jari bola. Perhatikan. Ini adalah jari-jari bola. Kita geser. Jari-jari kerucut, tinggi kerucut. Kita geser lagi. Sama. Jari-jari kerucut, tinggi kerucut. Artinya bahwa kerucut dan bola yang kita gunakan dalam peragaan memiliki hubungan bahwa jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggi kerucut juga sama dengan jari-jari bola. Dalam hal ini, tinggi kerucut sama dengan jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola yang kita misalkan R. Selanjutnya, mari kita ikuti dan kita perhatikan dengan seksama bagaimana peragaannya untuk menurunkan rumus volume bola. Perhatikan, ya. Isi kerucut dipindah ke dalam belahan setengah bola. Ya. Biar lebih jelas, kita ulangi peragaannya. 1 2. Nah, dari peragaan ternyata bahwa untuk mengisi setengah bola hingga penuh dibutuhkan isi dari 2 kerucut yang tingginya dan jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Kita tulis volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Kalau volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut, maka volume 1 bola utuh adalah 4 kali volume kerucut. Dengan catatan tadi bahwa tinggi kerucut sama dengan jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola yang kita misalkan R. Kemudian kita tulis rumusnya.
volume satu bola sama dengan 4 kali volume kerucut adalah sepertiga P dikali R kuadrat dikali T. Sedangkan tinggi dari kerucut sama dengan R. Dengan demikian T ini kita ganti dengan R, maka volume bola sama dengan 4/3 dikali P dikali R kuadrat dikali R. R kuadrat dikali R adalah R pangkat 3. Dengan demikian kita dapatkan rumus volume bola yang berjari-jari R adalah V sama dengan 4/3 P R pangkat 3. Ya, walaupun di SD Anda sudah mendapatkan rumus ini, tapi mungkin di SD tidak dijelaskan bagaimana rumus ini didapat. Nah, di sini kita jelaskan melalui peragaan dalam animasi. Dengan harapan tidak sekedar hafalan rumus, tapi memang paham dari mana rumus itu diturunkan. Baik, kita coba untuk soal yang terkait. Contoh soal, sebuah bola tenis mempunyai diameter 10,5 cm. Tentukan volume udara dalam bola tersebut. Penyelesaian diketahui D sama dengan 10,5. Kalau D sama dengan 10,5 itu bisa kita nyatakan sebagai hasil pembagian 21/2. Kenapa harus kita nyatakan sebagai 21/2? Kita akan menggunakan P sama dengan 22/7, sehingga nanti kita membaginya atau menyederhanakannya lebih mudah. Maka R adalah setengah dari diameter, berarti R setengah kali 21/2 sama dengan 21/4 cm. Nah, dari sini mari kita tentukan atau kita hitung volume dari bola, yaitu volume sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 R pangkat 3 yang mana R-nya adalah 21/4 kita nyatakan sebagai perkalian berulang sebanyak 3 kali, yaitu 21/4 dikali 21/4 dikali 21/4. Kemudian proses menyederhanakan. Ya, kita coret. Oke, 4 dengan 4 kita bagi, berarti hasilnya 1. 22 kita bagi dengan 4, menyisakan 2. Kemudian 3 kali 7 adalah 21, kita bagi dengan 21, hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan 22 dibagi 2 menghasilkan 11, dan 4 ini tadi dibagi 2 menghasilkan 2. Yang belakang 21/4 tetap. Sedangkan 21 yang ini dibagi dengan 21 habis. Sekarang kita hitung. Pembilangnya 11 dikali 21 dikali 21 adalah 4.851. Penyebutnya 1 kali 2 kali 4 adalah 8. Sehingga volume dari bola adalah 4.851/8 atau sama dengan 606,375. Jadi volume udara dalam bola adalah 606,375 cm3. Oke, demikian tadi pembahasan volume bangun ruang sisi lengkung. Kita bahas sudah bagaimana kita menurunkan dan menemukan rumus dari volume tabung, volume
kerucut, dan volume bulat, yang juga kita lengkapi contoh-contoh soal yang relatif masih dasar. Dengan demikian, berakhir untuk pembahasan materi bangun ruang sisi lengkung. Akan tetapi, insya Allah kami akan hadir kembali dalam edisi khusus, yaitu pembahasan soal-soal dari bangun ruang sisi lengkung sebagai pengembangan, variasi, dan modifikasi dari yang sudah kita pelajari pada episode kali ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.